Di balik kisah-kisah sukses pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing dengan gaji dolar, ada cerita suram tentang ABK migran di kapal ikan. Mereka mengalami perlakuan yang lebih pantas disebut sebagai perbudakan di zaman modern. Meski korbannya terus bertambah dari tahun ke tahun, negara seakan tutup mata akan derita mereka. Perkenalkan, nama saya Tamrin Nur Rahman dari Brebes, Desa Karangbalai, Kecamatan Larangan. Saya bekerja di kapal asing, di kapal Daesung 216. Mungkin pas lagi kecelakaan narik ikan, tapi terkena kili-kili apa itu, yoka. Jadi saya di depan, yang di belakang nggak kuat. Akhirnya saya kejepret, Mas. Kena tangan, jadinya seperti ini. Bukan, terus sakitnya itu sampai 5 hari 5 malam saya nggak tidur. Saya rongsen sendiri itu pakai baterai, pakai senter, kelihatan di dalamnya itu hitam. Akhirnya dipaksa saya dipegang banyak orang, dibelak sama kawan-kawan di kapal supaya keluar. Ya nggak ada dokter lah, termasuknya manual semua. Saya bertemu dan merekam kisah Tamrin di kantor Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Tegal 11 Mei lalu. Saat itu ia bersama 9 rekan lainnya sesama mantan ABK hendak mendatangi kantor sebuah perusahaan agen penyalur. Tamrin berencana menanyakan jaminan atau asuransi atas kecelakaan kerja yang dialaminya saat bekerja di sebuah kapal penangkap ikan milik perusahaan Cina setahun lalu. Sementara 9 ABK lainnya hendak menagih pembayaran gaji mereka yang ditahan oleh perusahaan, meski mereka sudah selesai kontrak dan turun dari kapal beberapa bulan lalu. Dengan menumpang mobil, saya, 10 mantan ABK bersama pendamping dari SBMI mendatangi kantor agen penyalur di Kota Tegal. Sebuah rumah besar dengan tembok tinggi yang sekaligus digunakan sebagai mes dan tempat training bagi para calon ABK yang hendak diberangkatkan. Namun saat kami hendak masuk, seseorang yang belakangan saya ketahui sebagai direktur perusahaan tersebut melarang saya untuk terus mengambil gambar. Mas, nggak usah pakai gitu lah. Nggak usah pakai video, SBMI. ya udah, nggak usah pakai itu. Nggak usah dibikin konten. Setelah selama lebih dari 3 jam, pertemuan antara pihak perusahaan dengan para mantan ABK akhirnya selesai. Sebagian besar ABK mengaku telah menerima transfer pembayaran gaji setelah berbulan-bulan ditahan oleh perusahaan. Itu pun setelah mereka bolak-balik menggeruduk kantor ini hingga 3 kali sejak April lalu. Sementara Tamrin harus kembali dengan tangan kosong setelah jaminan asuransinya lagi-lagi tak mendapatkan jawaban yang jelas. Dengan Bapak siapa? Di kantor SBMI, saya berbincang dengan Zainuddin, Ketua SBMI Tegal yang juga mantan ABK kapal Cina. Kasus yang dialami 10 mantan ABK yang ia dampingi hari ini adalah bagian dari 100 lebih kasus permasalahan ABK kapal asing yang diadukan ke SBMI Tegal sejak awal 2022 ini. Pelanggaran atau ketidakjelasan kontrak, perlakuan tak manusiawi selama di kapal, penahanan gaji atau dokumen, hingga pelarungan jenazah ABK yang meninggal di laut, membuatnya menyebut apa yang dialami para ABK kapal asing sebagai perbudakan di zaman modern. Kasusnya terus berulang dan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa ini dinyatakan perbudakan? Kerja di atas kapal itu jam itu tidak bisa ditentukan. Yang banyak ya jamnya sangat panjang. Kedua, fasilitas itu kurang menjamin. Untuk perlindungan tidak ada. Saya kembali ke Semarang dengan benak penuh pertanyaan. Dengan terus bertambahnya kasus yang telah dialami oleh ABK kapal asing, apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi mereka? Saya merasa harus mendapatkan jawaban, karena SBMI dan Greenpeace Indonesia menyebut kawasan Pantura Barat, Jawa Tengah menjadi salah satu pusat perekrutan ABK untuk kapal perikanan asing. Data yang mereka himpun menyebutkan, selama 2015 hingga 2021, ada sebanyak 45 ABK Indonesia meninggal saat bekerja di kapal ikan asing. Hampir 50%-nya, atau 21 ABK diantaranya, berasal dari Jawa Tengah.
Setelah beberapa kali berkirim pesan permintaan wawancara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah akhirnya menggelar semacam konferensi pers bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis, UPT, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI wilayah Jawa Tengah. Mereka memberikan sejumlah penjelasan tentang carut-marut permasalahan ABK migran, khususnya di kapal ikan. Juga tentang Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan berbagai instansi termasuk kepolisian. Yang pasti kami sudah melakukan identifikasi bersama, penelusuran terutama di Pantura bagian barat Jawa Tengah, dan waktu itu karena ada COVID jadi kegiatannya juga yang perusahaan mining agent pada tutup semua waktu itu. Memang awal kita sudah berencana dengan pemerintah provinsi untuk membuat terkait dengan pekerja migran ya, perlindungan pekerja migran, inisiatif dari DPR itu masih tertunda karena masih menyelesaikan terkait dengan yang ketenagakerjaan dalam negeri. Ya, sambil menunggu ulangan itunya PP-nya. Saya juga menemui anggota DPRD Jawa Tengah yang menjadi mitra eksekutif. Di Gedung Wakil Rakyat, saya bertemu dengan salah satu anggota Dewan yang juga Ketua Gabungan Aliansi Rakyat Daerah untuk Buruh Migran Indonesia, Garda BMI Jawa Tengah, Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa untuk Buruh dan Buruh Migran Indonesia. Ia mengaku sudah mencermati fenomena kasus-kasus yang dialami ABK kapal perikanan asing, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah. Ia pun merasa perlu untuk segera diterbitkannya peraturan daerah, Perda, untuk melindungi mereka. Seperti yang baru-baru ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Namun hal itu dikembalikannya lagi pada inisiatif pemerintah daerah. Kira kita harus sesegera mungkin karena ini situasinya sudah sangat darurat. Saya kira banyak kejadian-kejadian nelayan kita atau bukan nelayan ABK kita yang bekerja di kapal-kapal nelayan asing yang tidak dapat perlindungan sama sekali. Sepekan setelah dari Tegal, saya mencoba menghubungi kembali Direktur Perusahaan Agen yang ditemui para ABK. Dalam pembicaraan melalui telepon dengan saya, ia menyatakan telah kembali bertemu dengan Tamrin dan SBMI. Mereka sepakat akan segera mencairkan asuransi Tamrin sebesar 8 juta rupiah untuk jarinya yang cacat. Pernyataan direktur itu dibenarkan oleh Tamrin yang juga saya hubungi kembali melalui telepon. Seminggu kemudian, saya menerima foto bukti transfernya. Kapal besar, makanya kayak gini nggak layak buat orang Indo. Gimana? Buat peringatin aja lah buat orang Indo, jangan sampai kesini. Pertanyaan saya tak sepenuhnya terjawab. Tamrin dan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, karena tak pernah ada data yang pasti. ABK kapal ikan asing lainnya masih menunggu perlindungan sesungguhnya dari negara. Entah hingga kapan. Dari Semarang, Girindra Wadana, iNews melaporkan.